Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan bacaan kitab Tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Asyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah, wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Kita lanjutkan masih di surah Ali Imran ayat ke-7. Ini ayat salah satu membicarakan tentang bagaimana cara memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sendiri di sebagian tempat seperti ayat ini Allah menjelaskan cara ataupun metode dalam memahami Al-Quran. Yang kebanyakan dari umat Islam sekarang salah dalam memahami Al-Quran karena tidak memperhatikan ini ayat. Ini di ayat ini secara khusus Allah membicarakan tentang metode cara untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, karena kalau salah dalam memahami ayat bahayanya lebih besar dibanding tidak memahami sama sekali. Di sini Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba. Ia Allah lah yang menurunkan kepada engkau Alkitab, akan Al-Quran artinya. Ini masih sama seperti ini masih sama sebab nuzulnya. Ada ulama yang mengatakan bahwa ini sebab ketika Rasulullah berdiskusi dengan Nasrani Najran, kaum Nasrani yang berasal dari Najran, mereka berdiskusi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru turun ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Ya Allah lah yang menurunkan kepada engkau akan Alkitab, Al-Quran. Al-Quran itu sendiri minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Sebagian dari Al-Quran ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Arti ayat muhkamat ay wadhihatid dalalah,
Ayat muhkamat artinya ayat yang maknanya jelas. Ayat yang maknanya jelas. Hunna ummul kitab. Di sini yang perlu ini kodenya. Hunna ummul kitab. Ayat muhkamat adalah ayat yang maknanya yang jelas. Kemudian hunna ummul kitab. Ini ia ayat muhkamat, itulah ibunya kitab ataupun asalnya kitab. Ya, ayat muhkamat adalah sumbernya ataupun asalnya, yang ketika dalam memahami Al-Quran secara umum dikembalikan ke ayat muhkamat. Jadi apabila satu ayat mutasyabihat, entar satu ayat muhkamat, maka untuk memahami ayat mutasyabihat harus dikembalikan ke ayat muhkamat. Karena ayat muhkamat ni ummul kitab, sumbernya kayak bapak ibu pula, ibunya kitab. Seperti ibu, yang lain ayat mutasyabihat ibarat anak semua, anak. Giliran mereka sulit dipahami, maka kembali ke siapa? Suruh sama ibunya aja. Ini anak rewel terus, maka yang paling layak untuk menasihati mereka, membuat mereka enggak rewel, ibunya. Begitulah ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat misalkan satu ayat, ini ayat bertentangan satu sama lain secara umum. Kalau dilihat secara sekilas, maka solusinya ini ayat semua kembalikan ke asalnya, yaitu ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Jadi muhkamat artinya ayat yang maknanya ataupun dalalahnya jelas. Hunna ummul kitab, yang mereka itu ayat muhkamat, itulah ibunya kitab. Artinya asluhu, asalnya kitab, al-mu'tamad alaihi fil ahkam, yang menjadi pegangan pada hukum. Jadi di ayat-ayat mutasyabihat yang menjadi pegangan ayat muhkamat. Jadi patokannya ayat muhkamat, jangan di ayat mutasyabihat. Karena sekarang banyak golongan yang akhirnya bermasalah karena terlalu sibuk sama ayat mutasyabihat, tidak pernah mengembalikan ke ayat muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat. Ini dua golongan. Artinya Al-Quran secara umum Allah membagikan dua. Ada sebagian dari Al-Quran, golongan pertama dari ayat-ayat Al-Quran, ayat muhkamat, yang ayat yang maknanya jelas. Sedangkan satu lagi golongan yang kedua, wa ukharu mutasyabihat, dan golongan yang kedua adalah ayat mutasyabihat. Artinya makna ayat mutasyabihat ay la tufham ma'aniha, ayat yang tidak bisa yang tidak dipahami maknanya, yang tidak bisa dipahami. Tidak bisa dipahami di sini karena memang ayat itu ayat tidak ma'ruf dalam bahasa Arab. Seperti awal surat Alif Lam Mim, Yasin, enggak ada arti. Kalau kita lihat sekilas dalam bahasa Arab, Yasin tidak enggak tahu artinya dalam bahasa Arab. Misalkan kita cari kamus bahasa Arab, Alif Lam Mim artinya apa? Enggak ada arti, tidak diketahui maknanya. Nah, ini contoh ayat mutasyabihat karena memang ayat itu tidak terdapat dalam kamus bahasa Arab, sehingga kita tidak mengetahui artinya. Atau penyebab yang kedua, karena ayat-ayat ini membicarakan sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh makhluk, seperti ataupun dengan bahasa yang lain, ayat ini membicarakan sesuatu yang tidak mungkin pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Allah membicarakan tentang bahawa beliau, kalau makna secara zahir misalkan tangan, yadullahi fawqa aydihim. Tangan dalam bahasa Arab, kalau makna zahir, makna lahiriah dalam bahasa Arab, yadun artinya ya tangan, anggota. Artinya juzuk dari badan seseorang. Salah satu anggota badan seorang, tangan, kepala, kaki. Nah,
Sedangkan ini tangan boleh dipahami pada Allah. Kalau makna zahir artinya juzuk, bagian. Ini tidak boleh dipahami pada Allah, karena zat Allah tidak tersusun dari banyak bagian. Ya, karena kalau misalkan zat manusia, zat manusia, tubuh manusia tersusun dari bagian kepala, kaki, tangan, badan. Semua itu gabungan itulah manusia. Zat Allah tidak boleh seperti itu. Karena kalau zat Allah tersusun dalam beberapa bagian, maka otomatis Allah membutuhkan zat yang lain yang menyusunnya. Kalau kita katakan Allah tersusun dari beberapa bagian, maka sama dengan Allah siapa yang menyusun seperti itu? Siapa yang menyusun Allah dengan beberapa bagian seperti itu? Makanya sama dengan kita mengatakan Allah bukan Tuhan. Artinya ada zat yang lain yang menyusun Allah sedemikian rupa, berarti zat yang lain itu yang Tuhan. Jadi ayat mutasyabihat minimal ada dua. Ayat mutasyabihat artinya ayat yang tidak dipahami makna. Ada kala penyebabnya karena memang ayat ini ayat yang mengucapkan lafaz yang tidak ma'ruf dalam bahasa Arab, seperti alif lam mim. Kalau kita cari di kamus bahasa Arab, Yasin, tak ada Yasin. Nanti apa Yasin? Itu ayat mutasyabihat. Adapun penyebab sebuah ayat tidak dipahami makna, karena ayat ini menjelaskan tentang sifat Allah misalkan. Kalau secara makna lahiriah tidak mungkin. Contoh misalkan, malahan kalau kita pahami makna lahiriah bertentangan satu ayat sama ayat yang lain, semua harus dibuang. Contohnya misalkan di satu ayat Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah dimanapun kalian berada. Artinya Allah di masjid. Kalau makna lahir dimanapun, aina ma dalam bahasa Arab artinya menunjukkan ke tempat. Aina artinya kata-kata bahasa Arab yang menunjukkan ke tempat. Jadi kalau artinya Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ma'a artinya kalau bahasa Arab itu makna lahiriah dari ma'a artinya bersama di tempat, bersama dalam satu tempat. Artinya wa huwa ma'akum berarti Allah samping kita di masjid. Kalau kita artikan makna lahir, makna lahiriah, dan itu boleh dimaksud, tidak boleh. Karena kalau diartikan makna lahiriah sekarang wa huwa ma'akum aina ma kuntum, berarti Allah sekarang di masjid. Di ayat yang lain Allah katakan wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Allah di langit dan di bumi. Ini gimana Allahnya turun naik turun? Allah di langit dan di bumi. Ini satu ayat kedua. Yang ayat ketiga, huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah lebih dekat ke kalian. Aqrab artinya lebih dekat. Kalau makna lahiriah dari aqrab, makna yang zahir dari aqrab dekat ke tempat, dekat ke tempat. Artinya Allah lebih dekat, berarti tempat Allah lebih dekat dari urat nadi. Di satu ayat yang lain, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah istawa 'alal 'arsy, berarti Allah di arsy. Ini kalau kita paham, kita ambil ayat semua. Yang 5 ayat yang tadi dibaca, satu ayat kalau dipahami secara zahir, dipahami makna yang zahir, maka akan bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Ini bagian dari ayat mutasyabihat. Ya, makanya solusinya apa? Tidak boleh dipahami makna zahir. Di contoh ayat tadi, satu Allah di langit di bumi, satu Allah di urat nadi, satu Allah di arasy, satu lagi Allah di masjid sama kita misalkan. Ini ayat yang seperti ini bagian dari ayat mutasyabihat. Jadi kesimpulan ayat mutasyabihat ada dua. Yang pertama ayat yang memang tidak, ayat mutasyabihat ayat yang tidak bisa dipahami makna, yang penyebabnya dua. Karena yang pertama, karena memang ayat ini tidak ma'ruf dalam bahasa Arab. Kemudian karena ayat ini membicarakan tentang sifat Allah yang secara zahir tidak mungkin, karena bakal terjadi pertentangan yang banyak seperti tadi.
Ini dua-dua ayat mutasyabihat. Maka solusinya bagaimana? Ketika terdapat ayat mutasyabihat, kembali ke ummul kitab. Kita kembalikan ayat mutasyabihat semua dalam memahami mutasyabihat, kembalikan ke muhkamat. Karena muhkamat ayat yang jelas maknanya. Nah, ini yang metode dalam memahami Al-Quran. Yang marhaba. Misalkan contoh yang Allah satu di langit, Allah satu di bumi, Allah satu di masjid. Ini ayat ini mutasyabihat. Solusinya kembali ke ayat muhkamat. Apa kata Allah? Laisa kamitslihi syai'. Ini ayat muhkamat. Ayat muhkamat yang ayat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sama, yang sekufu, yang sama, yang menyamai, yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat yang tangan tadi, kemudian yang duduk di arasy, yang di bumi, yang di urat tadi. Ini semua ayat mutasyabihat. Maka kembalikan ke ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai'. Di ayat yang namanya ayat di Al-Quran, Pak. Ketika saya sebutkan ayat itu artinya Al-Quran. Misalnya kayak gini, misalnya perintah sholat kan tidak detail. Misalnya berzikirlah kamu petang pagi dan petang. Ya. Nah itu kan mutasyabihat yang dimaksud dengan berzikir pagi dan petang. Ada ininya, maksudnya itu perintah sholat. Itu bukan mutasyabihat, Pak. Itu mudah bisa dipahami, artinya berzikir pagi dan petang. Cuma zikir yang dimaksud, itu bentar lewat hadis. Tafsir, betul tafsir untuk memahami zikir. Zikir secara umum, makanya ada zikir pagi petang, zikir ma'thurat ya. Zikir ma'thurat pagi petang. Pada dasarnya zikir makna secara umum. Kalian berzikir pagi dan petang, salah satu bagiannya adalah salat. Salah satu bagian dari zikir adalah salat. Pagi salat subuh, petang salat maghrib. Jadi makanya ketika ayat yang tidak bisa dipahami makna karena tadi bertentangan, kembalikan ke muhkamat. Ayat muhkamat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Artinya kalau kita artikan Allah di langit, Allah duduk seperti kita, Allah Allah punya tangan. Ini semua sifat-sifat makhluk. Karena yang membutuhkan tempat cuma makhluk. Allah tidak membutuhkan tempat. Karena kalau misalkan Allah duduk di langit ataupun duduk di arasy, sebelum arasy Allah di mana? Yang menciptakan arasy Allah Subhanahu wa taala. Artinya arasy ini makhluk yang awalnya tidak ada kemudian diciptakan sama Allah. Sebelum Allah menciptakan arasy, Allah di mana saat itu? Makanya pada Allah tidak boleh kita pahami hal-hal yang sifatnya makhluk. Tidak boleh kita sifati Allah dengan sifat-sifat yang sifat yang khusus ke makhluk. Seperti bertempat, seperti misalkan punya bagian badan, seperti punya tangan, punya kaki, punya bagian badan. Ini makanya kembalikan ke ayat muhkamat. Apabila terjadi khilaf seperti ini, solusinya adalah kembali ke ayat muhkamat, yakini pada Allah tidak sama dengan makhluk. Terus ayat tadi bagaimana Pak Ustaz? Baru ketika ini ayat tidak boleh dipahami secara lahir karena bertentangan dengan ayat muhkamat. Apabila kita pahami Allah punya tangan, kita pahami Allah duduk di arasy, maka itu bertentangan dengan ayat muhkamat laisa kamitslihi syai'. Solusinya ayat muhkamat asal, sumber, ibu, yang ketika yang lain ini bermasalah yang diambil asalnya. Apabila bertentangan ayat mutasyabihat dengan ayat muhkamat, ambil muhkamat. Mutasyabihat, baru sekarang Allah menjelaskan ke depan bagaimana apa yang kita lakukan ketika kita menemukan ayat mutasyabihat. Jadi yang pertama, metode yang dipahami pertama di ayat mutasyabihat, kembalikan ke ayat muhkamat.
bertentangan mutasyabihat dengan muhkamat, ambil muhkamat. Kemudian yang kedua, yang pertama itu yang harus dilakukan. Kemudian langkah yang kedua, terus setelah kita ambil ayat muhkamat, ayat mutasyabihat kita buang. Bukan dibuang. Karena enggak boleh sebagian ayat kita imani, sebagian yang lain kita buang. Semua harus kita imani. Jadi yang pertama, langkah pertama kembalikan ke ayat muhkamat. Yang langkah yang kedua, apa yang kita lakukan sekarang di ayat mutasyabihat ini. Baru Allah lanjutkan wa ukharu mutasyabihat. Yang golongan yang kedua dari ayat Al-Qur'an, ayat mutasyabihat. Baru kemudian Allah lanjutkan fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Maka adapun orang-orang yang hati mereka terdapat zayghun. Zayghun artinya mailun anil haq, jauh dari kebenaran, sesat. Artinya zayghun, sesat. Jadi orang-orang yang dalam hatinya terdapat kesesatan, kata Allah, fayattabi'una ma tasha minhu, maka dia terus mengikuti apa yang mutasyabihat dari Al-Qur'an. Mutasyabihat. Ya, salah satunya dua itu yang saya temukan. Enggak bisa memastikan dua aja, tidak bisa memastikan. Tapi yang tahu saya cuma dua. Cuman bisa jadi ntar ada ciri-ciri yang lain. Tadi fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang-orang yang dalam hati mereka terdapat kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka dia terus mengikuti sesuatu yang mutasyabihat dari Al-Qur'an. Jadi di pikiran dia di Al-Qur'an seolah-olah ayat mutasyabihat doang. Sibuk sama ayat mutasyabihat. Seolah-olah dalam Al-Qur'an yang ada Al-Qur'an ayat cuman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yadullah fawqa aydihim. Jadi cuman ayat mutasyabihat. Sibuk mengikuti ayat mutasyabihat doang. Sedangkan ayat muhkamat tidak pernah diambil. Padahal yang seharusnya ayat yang jelas makna ini yang dijadikan patokan utama dalam memahami ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, maka orang-orang yang dalam hatinya terdapat zayghun, fayattabi'una ma tashabaha. Ini dari Allah sudah dari 14 abad sebelumnya Allah sudah memberitakan bahwa orang yang hatinya terdapat kesesatan, dia sibuk sama ayat mutasyabihat. Sibuk sibuk mencari arti ayat mutasyabihat. Akhirnya ngarang kita khusus mutasyabihat. Semua dari awal sampai akhir sibuk semua ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat seolah-olah bukan Al-Qur'an bagi dia. Yang seharusnya ayat muhkamat dijadikan patokan. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Tujuan dengan mengikuti ayat mutasyabihat dua. Yang pertama ibtigha'al fitnah, untuk mencari fitnah. Tujuan fitnah supaya menyesatkan manusia yang lain. Akhirnya ada sebagian manusia sekarang memahami Al-Quran, memahami Allah seperti patung. Allah duduk, Allah tersenyum. Allah duduk, kemudian lagi tersenyum, kemudian lagi duduk bersila seperti ini, kemudian Allah punya tangan bersandar. Seperti itu. Malahan di sebagian tempat yang sebagian memahami Allah seperti anak kecil laki-laki yang cantik, namanya Amran. Jadi mereka membayangi Allah seperti patung. Sampai seperti itu. Itu penyebab kenapa? Karena sibuk sama mutasyabihat. Tujuan dari orang yang sibuk sama ayat mutasyabihat, tujuannya dua ini. Yang pertama ibtigha'al fitnah, karena mencari fitnah.
sehingga mereka jatuh dalam syubhat. Syubhat yang paling bahaya, syubhat ini sesuatu yang antara halal dan haram, enggak jelas. Syubhat yang paling berbahaya adalah syubhat dalam ideologi. Kalau syubhat dalam makanan masih ada toleransi dikit lah. Syubhat dalam hal ibadat masih labas. Ini yang paling bahaya, syubhat tentang memahami zat Allah. Kita yang ingin kita sembah, kita pahami zat Allah seperti manusia, kayak patung yang kita bayangkan. Ini syubhat yang paling bahaya. Ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih, dan berusaha mencari ta'wil ataupun tafsir. Nyari-nyari ini artinya apa, ini berarti diartikan seperti ini diartikan seperti ini. Ini yang orang yang memiliki kesesatan. Faham? Seorang yang dalam hatinya terdapat kesesatan, itulah orang-orang yang sibuk dalam mencari tahu dari ayat mutasyabihat. Makanya ketika ulama mengartikan, mentafsirkan alif lam mim, tafsirnya apa? Allahu a'lam bi muradih. Allah lebih tahu dengan maksud Allah. Itu artinya. Kenapa mereka tidak mengartikan? Karena memang ayat itu ayat mutasyabihat, tidak perlu ditelusuri artinya. Karena orang yang sibuk sama mutasyabihat, kemudian menyia-nyiakan ayat, menyepelekan, menyia-nyiakan ayat muhkamah, itu bagian dari orang yang dalam hatinya terdapat kesesatan. Sehingga dia sibuk luar, jadi ujung-ujungnya ingin membuat fitnah dan ingin mencari-cari tafsir. Ini tafsirnya apa? Ini ayat ini apa? Ayat ini apa? Ayat mutasyabihat dikumpulin, ayat mutasyabihat semua. Sedangkan ayat muhkamat ada dilempar di dinding, enggak diambil. Inilah metode dalam memahami Al-Quran. Apabila terdapat ayat mutasyabihat, maka solusinya kembalikan ke ayat muhkamat. Bagaimana ayat muhkamat? Ayat muhkamat A, sedangkan ayat mutasyabihat B, maka yang kita yakini adalah ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat, terus bagaimana solusinya? Nanti di ayat setelah ini akan kita lanjutkan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. والله أعلم بالصواب. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.